Permasalahannya gini Mas, apa yang diutarakan oleh Fitrianti Dian lawyernya itu kemarin itu, dia hanya menceritakan tentang peristiwa yang ada di perumahan Primavera, ya. Satu ya, ini yang Mbak Alona baru mengupayakan melakukan langkah upaya hukum itu yang di perumahan Greenwich. Sebenarnya udah bikin laporan polisi udah lama, bulan Agustus. Dasarnya apa? Waktu Mbak Alona tidak di tempat atau waktu itu lagi di dalam menjalani proses ya kan, ditemukan fakta bahwa barang-barang Mbak Alona itu hilang di rumahnya Greenwich ya, Greenwich Cluster Sheffield ya. Terus Mbak Alona tanya dong, kalau misalnya kita punya rumah kan ada pembantu yang jaga nih, ada barang-barang yang hilang, yang barang-barang berharga lah, branded. Kok ini barang-barang saya kepada nggak ada? Keterangan dari pembantunya itu diambil oleh Fitrianti Dian. Jelas kita ada rekamannya, kita jelas sudah beberapa kali telepon, jelas ada chatnya juga, ya. Tapi saya sebagai orang hukum sama tim nggak percaya begitu aja. Kita lakukan investigasi ke lapangan. Sebelumnya saya udah datang secara etikat baik karena kita menghargai rekan sesama lawyer atau advokat. Saya pernah klarifikasi ke kantor hukumnya Fitrianti Dian benar. Tapi hanya saya klarifikasi, investigasi, saya menanyakan tentang hal itu. Pertama tentang kos-kosan, kedua tentang di perumahan di Primavera, yang ketiganya yang di Greenwich. Ini yang jadi masalah yang udah di LPK itu Greenwich ya. Nah, yang si Fitrianti Dian itu masalah di Primavera, dia mengakui dia datang, tapi katanya atas perintah Emma. Tapi Emma kebalikannya katanya, memang dia suruh tanda tangan katanya, tanda tangan. Oke, itu kita masih hold dulu. Tapi saya tanya, Mbak rekan Dian, apakah Anda ngerti atau paham, tahu dan sebagainya tentang permasalahan barang-barang berharga yang hilang di perumahan Greenwich? Dia mengatakan kita ada saksinya banyak. Saya nggak tahu, nggak pernah ke sana dan nggak tahu alamatnya. Gimana saya mau ke sana? Oke, namanya kita klarifikasikan, kita catatin semua. Karena saya harus buat laporan ke klien saya Alona. Setelah dilakukan investigasi ke lapangan, karena ini keterangan si Dian sama Emma itu bertolak belakang. Ya, kita mau percaya yang mana? Kan begitu kan? Nah, katanya dia nggak pernah datang, nggak tahu alamat, tapi Emma bilang dia yang ngambil. Kapan ngambilnya? Waktu pas ke Primavera, hari itu juga, sorenya juga ke Greenwich dan ngambil kembali barang itu. Sama si Emma juga, asistennya si Alona. Bukan asisten, pembantu. Pembantu ya, Pembantu, ART ya, ART lah, pembantu. Nah, kita nggak percaya gitu aja. Akhirnya kita lakukan investigasi. Waktu itu saya berkali-kali nanya ke rekan Dian itu, dia nggak tahu apa. Tapi setelah kita cross check lapangan, kok ada foto seperti ini. Ini kita dapatkan dari security ya. Jangan sebutkan namanya, disembunyikan dulu nama yang memberikan ini. Ya baunya pihak keamanan sana. Saya nggak. Ada foto seperti ini. Kan kita jadi loh, katanya kemarin nggak tahu alamatnya, nggak pernah ke rumahnya, kok ada foto ini. Saya nggak tahu nih foto siapa. Mungkin rekan-rekan lebih paham ya. Nah, terus ada lagi foto seperti ini. Ini perumahan elit loh. Kalau misalkan kita tanya tanggal berapa, bulan berapa, pasti kelihatan. Nggak tahu nih mobil siapa.
terlihat jelas ya, itu di cupnya itu terbuka loh. Ini depan rumah siapa? Ada tulisan Alona loh. Karena kan kalau misalnya perumahan kan rumahnya sama, jadi saya kasih identik kalau itu rumah saya, yaitu adalah saya kasih nama Alona. Nah, inilah ada XDJ saya, karaoke, mixer, terus soundcard, lighting, terus tongsis loh. Saya pengen ketawa aja. Tongsis itu ya Allah, saya seorang lawyer mengambil tongsis. Tongsis itu harga berapa sih? Gitu loh. Tuh. Kasih lihat Kak, maaf itunya tahan untuk kamera sih. XDJ saya ini bukan murah ya. Dan invoice-nya pun ada. Dari speaker, dari lighting, karena saya kan juga official host di sampingan saya ya, official host di Bigo. Jadi saya di rumah ada ini semua. Oke ya, dalam hal ini inilah yang baru dilakukan upaya hukum oleh Mbak Alona. Yang lain belum, masih karena memang saya aktifnya yang pasti ini. Karena kita juga heran kok bisa ya kita sampai datang ke sana, kita baik-baik ya kan, klarifikasi baik-baik, ditanyakan hasilnya seperti ini, kita laporkan enggak kata Emak begini. Terus saya tanya Emak, Agung juga suaminya Emak, saya tanya semua. Jadi kita kalau melakukan upaya hukum apapun kita juga nggak akan sembarangan, kita juga paham hukum lah. Minimal kita itu ada alat bukti, kita udah dicek. Ini bisa dicek loh. Saya nggak tahu nih foto siapa. Yang mungkin editan. Ini siapa? Yang tanda terima dikasih tahu, atau itu cuma yang di Primavera loh, itu dari Emma. Ini pun sebenarnya Mbak Alona nggak menyetujui ya sebenarnya. Ya kita kan nggak tahu gini analoginya. Anda punya rumah, ada kehilangan di situ, ada pembantu di situ ART di situ. Yang 3 kali seminggu bersih. Ya, yang punya kuncinya, otomatis kan pasti menanyakan, kok ini bisa nggak ada diambil itu. Ya kita kan namanya warga negara punya hak hukum yang sama, Mbak Alona wajar dong. Nanya ini lempar sini, nanya ini lempar sini. Akhirnya melakukan apa? Melakukan LP ini. Nah, tinggal pihak berwajib lah, kepolisian lah yang harusnya bisa membuat peristiwa ini terang benderang. Kan sebenarnya itu kan. Kalau misalnya nanti terbukti ternyata Emak juga main, ya silakan dua-duanya. Kan begitu. Benar nggak logika hukum begitu kan? Wajar Mbak Alona melakukan upaya hukum. Nah pertanyaannya lucu lagi nih. Ini kan udah lama nih. Rekan di sebelah sana itu baru sekarang. Kenapa? Apa karena ada ini ada proses? Dari awal saya sebenarnya sama rekan dia hubungannya baik. Kita datang juga baik lah. Tapi kan ini profesionalnya kan seperti apa? Yang dua itu belum melakukan upaya hukum apapun ya? Belum, karena saya mengikuti kuasa hukum saya, yang mana satu persatu dulu kita LPK, yang mana menurut saya nama seorang Dian Fitrianti yang seorang lawyer mengambil barang-barang tanpa seizin yang punya kode etik itu di mana? Gitu loh. Saya memang buta hukum, tapi karena saya sudah lulus dari 10 bulan yang saya sudah jalani, akhirnya saya mengetahui yang namanya hukum. Gitu loh. Tapi kan sebelumnya sudah ada komunikasi memberikan beberapa bukti kepada dia supaya dia tidak menolak lagi. Saya di blok. Jadi dua-duanya tuh di blok. Jadi Emma jual blok saya. Apa maksudnya memilih blok? Apa yang mungkin ini nggak tahu. Alasan dari sana katanya kayak alun tidak
yang mengambil barangnya sendiri. Kenapa? Iya yang Kabarnya katanya Kak Alona tidak mau mengambil barangnya sendiri. Begini Mbak, saya meja jawab gitu. bantu jawab. Karena ini Mbak Alona kan nggak nyuruh. Kok barang diambil, kok Mbak Alona yang suruh repot ambil sendiri? Kan Mbak Alona nggak mau waktu itu juga kan. Waktu saya klarifikasi data ke sana pun, Pak, rekan kalau bisa tuh diangkat lah. Nah, kita kan nggak ada amanah. Kita nggak amanah apapun suruh ngambil barang loh. Apalagi mau dikasih uang itu loh. Yang permasalahan kos-kosan itu yang 7,5 juta loh. Saya kan konfirmasi, Mbak ini katanya enggak. Kita nggak ada Belum amanah. selesai. Kalau saya ambil itu jadi buah si malakama buat saya. Klien nggak nyuruh, kok saya main ambil. Berarti taunya urusan clear dong. Apa nggak saya yang disalahkan? Kan gitu aja kan. Satu masalah kemarin juga yang pertama masalah HP. Saya datang sana nggak ngambil apa-apa. Rekan dia nggak ada apa. Cuman saya tugasnya datang karena kita menghargai sesama rekan, kita klarifikasi apa yang dia utarakan. Coba saya cek juga barang-barangnya benar. Kalau barang-barang yang apa namanya yang di waktu itu di konferensi pers benar, saya pernah lihat itu barang ada. Tapi yang jadi masalah Mbak Alona itu barang-barang berharga itu bukan di Primavera loh, tapi di perumahan Grand Ridge ya. Cluster yang tadi ada fotonya itu ini, yang katanya nggak tahu alamatnya, nggak pernah datang. Emang kasih penjelasan pas hari itu juga ngambil di Primavera, sorenya datang ke sono lagi masak itu balik lagi. Itu loh, makanya Mbak Alona kan gimana nggak marah orang. Yang satu ditanya bikin lempar sini, yang satu ditanya begini. Coba apa yang harus dilakukan? Nggak mau melaporkan lah. Jujur, sebelum itu sebenarnya saya tuh mau musyawarah. Dalam arti kalau memang pernyataannya dia itu diamankan, otomatis harus dikembalikan. Oh, tapi kenapa malah belum saya? Berarti kan tidak ada etikat baik, gitu loh. Dan itu hak saya. Saya kerja ya, main film, iklan, pagi sampai pagi, kepala jadi kaki dan jadi kepala. Jadi dalam arti ya saya ingat susahnya saat saya mencari uang tuh terus diambil orang dengan seenaknya begitu aja ya. Jujur ya sakit, hati sakit. Tapi kan kamu pastikan posisi barang-barang tersebut diamankan di mana gitu, atau mungkin udah diikat untuk langsung aja tidak? Kalau yang ini justru saya nggak tahu. Kalau dari pernyataan Emma itu semuanya dari si dia disusun jadi dia selalu bikin history di apa namanya, saya kan di blog, dibikin history di WA kalau rumahnya itu tersusun dengan ada set karaoke saya, terus ada apa speaker JBL saya, terus ada pokoknya bisa dibilang barang-barang saya itu semuanya itu kayak tersusun. Jadi seolah-olah dia ngerasa kalau itu milik dia yang dia baru beli gitu. Saya tidak bisa melihat karena tahu sendiri jadi blog nggak bisa melihat. Terus ada cerita itu ya, waktu itu yang pakai tas bandit, Mbak Alona tanya ke Emma ya, oh itu mirip tas saya ya, aku kan kata Emma, itu memang tas ibu, itu ada bahasa itu, makanya di sini si Emma juga tulis nih tas yang bandit dua ini ada tulis dia, makanya ini aja. Klien kami ini kan korban. Siapa pelakunya? Apa A, apa si B, atau dua-duanya? Kita nggak tahu. Yang bisa membuat peristiwa ini terang-benderang adalah pihak kepolisian, karena Mbak Alona secara prosedur sudah lakukan laporan kepolisian. Begitu aja kan? Loh, nanti hasilnya seperti apa ya? Kita lihat Dan lagi. anehnya kenapa sih saya laporin itu bulan Agustus, dan saya baru mendapatkan surat SP2 HP itu baru itu udah berapa bulan dan terlalu lama. Oke lah, kalau dari pihak berwajib harus berhati-hati karena yang saya laporkan ini adalah
maksudnya pengacara. Saya berikan waktu, tapi sampai sekarang perkembangannya pun nggak ada hasilnya. Karena saya merasa apa ya, dirugikan, dan ini juga merasa bukan uang kecil. Jadi walau sampai manapun, sampai titik akhir pun, tetap saya akan tuntaskan. Kira-kira berapa kerugiannya, Pak? Yang kita itu Laporan. yang isi laporan Yang di mana nih? Kalau keseluruhan Sama Fitri Dian, ya sama Fitri. Ya. laporan ini aja Bu. Ya, satu-satu dulu ya. Di sini Mbak Alona langsung lapornya, karena Mbak Alona udah benar-benar gregetan mungkin ya kan, ibaratnya. Di sini udah jelas. Kalau menurut keterangan Mbak Alona itu, karena beliau yang punya barang dan sebagainya tahu nyimpennya di mana-mana, itu ambil tiga eman. Makanya disinilah nanti proses kepolisian kan yang bisa, siapa sih sebenarnya harus yang bertanggung jawab. Kalau udah ngomong ke saya, kalau memang pembantu saya terlibat ya kalian saja. Intinya Mbak Alona nggak pernah nyuruh ngambilin barang-barang di gereja. tidak ada. Tidak pernah ada. Dan yang saya lebih, saya berapa kali klarifikasi ke silakan dia nggak ngaku, nggak tahu alamatnya. Ini ada foto-foto ini. Ini kita dapatkan nggak sembarangan loh, nggak asal. Betul. Saya ada bukti ke rekan. Dan emang namanya Amah ya, Amah setelah Emah sama suaminya dipanggil, nggak pernah mau menjadi saksi. Kedua dipanggil pun nggak pernah menjadi saksi. Ketiga nggak pernah menjadi saksi. Jadi sebenarnya itu kan hak asasi ya. Tapi saya yakin pihak berwajib tahu harus seperti apa. Karena kunci utamanya itu adalah di amahnya. Kenapa? Karena yang megang kunci rumah saya, dua rumah saya itu adalah amah. Yang namanya Emma itu. Jadi mau nggak mau dia wajib untuk menjadi saksi. Karena yang saya laporkan ini adalah si Dian Fitrianti. Yang memegang kunci adalah si mantu saya ini. Ini saya juga sempat klarifikasi lagi ke rekan. Menurut keterangan rekan dan tim, kan ambil barangnya hanya sesuai di tanda terima kan ya? Iya. Masih. Sebelum LPD. Buktinya ada semua. Kita datang. Baru laporan pertama. Karena namanya tas Hermes ya, itu kan tahu lah harganya berapa ratus juta ya kan. Terus tas LV, Gucci, terus apa namanya, alat DJ, terus speaker, terus satu set karaoke touchscreen yang di atasnya yang VIP yang kayak seperti yang di Inul itu loh, gitu loh. Jadi kerugiannya cukup besar. Yang masih lengkap itu cuma sepatu saya, ini masih lengkap. Bahkan karpet pun, bahkan tongsis pun diambil. Menurut saya, karena kan saya nggak bisa dihubungi. Dia tahu kalau saya tidak bisa memakai handphone. Di saat saya memakai handphone, ya, saat itu handphone saya disita. Karena di dalam penjara itu tidak boleh memakai handphone. Di saat disita, saya minta saat itu kan kuasa hukum saya kan si Dian Fitrianti.
Dian Fitrianti minta handphonenya di mana biar saya ambil, gitu loh. Nah, handphonenya ada di dia, gitu loh. Jadi kan berarti kan ya udah titip aja dulu di handphone. Jadi nanti kalau saya keluar saya pakai lagi karena network saya ada di situ semua. Saya di blog, jadi adanya kan ada kuasa hukum saya. Jelas saya menanyakan apa yang saya titipkan, yang saya merasa titipkan, gitu loh. Terus dengan pernyataannya dia dengan ada uang sekian loh, itu nanti dulu, masalah satu-satu dulu, Belum. gitu loh. Kayaknya yang Itu pertama kan itu dia ngomong titip, cuma itu ngambil saya handphone titip aja. loh. Kenapa dia harus beralasan dibawa pembantunya lah, terus dia lupa naruh di mana lah. Itu kan koneksi saya, gitu loh. Saya ada bukti kok, saya kesana pulangnya bawa apa gitu, yang saya tanda tangan, yang dia katakan kan, oh dia juga sempat tanda tangan, bukti tanda terima, ada semua kita bukti. Jadi jangan pernah ya, Dian Fitrianti, saya ingatkan, jangan pernah Anda bilang saya mau cari ketenaran, saya baru keluar dari penjara, ya. Asal kau tahu, rata-rata semua TV mengundang saya. Ada nggak saya nongol di TV? Nggak ada kan? Kenapa? Karena saya sudah cukup untuk menjadi artis. Jadi bukannya sebaliknya, dengan Anda seperti itu mau numpang pamor dengan saya. Ini loh, contoh lagi, saya nggak bawa handphone, nggak bawa apa, yang dia bawa cuma nama saya karena klarifikasi investigasi kan fotokopi, karena saya kan kepentingannya buat laporan ke klien kan, kita udah datang ke sana, kita bawa ini, kita laporkan, ya, dan uang aja saya nggak ambil, nggak mau, memang saya nggak mau karena memang nggak ada amanah. Jangan kesannya menyalahkan saya, kenapa uangnya nggak diambil itu. Itu kasusnya beda, karena dia menjual rumah kos-kosan saya, ya. Dia menerima uangnya, padahal itu ada kuasa untuk dari saya, tulisan tangan saya langsung di atas materai. Penerima dana itu adalah ibu kandung saya, tapi malah dia, gitu loh. Jelas saya larang kuasa hukum saya menerima sepeser pun. Yang diambil itu adalah yang saya titipkan, handphone. Itu pun saya nggak ambil loh, kan Mana? saya nggak ambil, katanya juga. waktu itu kata Fitrianti itu kan lagi dibawa pembantunya. Masuk akal nggak? Masuk akal Saya nggak? kan memang suruh ambil handphonenya, titipan, beda cerita nih ya. Saya mau ambil, katanya lagi dibawa pulang kampung pembantunya. Masuk akal nggak? Jadi saya pulang itu nggak bawa apa-apa nih. Masuk akal nggak? Kalau saya lihat yang di YouTube kemarin itu kan kayaknya kesannya saya datang, yang diambil cuma handphonenya saja. Tolong buktikan mana tanda terimanya. Kita pakai tanda terima semua. Jadi kalau ngomong itu ya, Anda kan seorang lawyer, ya. Ngomong itu, ya, Anda itu kalau ngomong berdasarkan bukti dan fakta, jangan cuma di mulut. Saya tahu mulut Anda manis, makanya saya kebawa mulut manismu, bujuk rayumu. Anda bilang Anda pengacara, Anda membawa yang namanya Joko itu berdua, tapi tiba-tiba Anda merayu saya, tiba-tiba ini ada yang namanya Melani dari Bali, gini. Ternyata apa? Melani lah yang menanganin kasus saya, yang lebih maju ke pengadilan. Namanya Melani itu, yang dia tinggal di Bali, bukan Anda. Saya malah curiga Anda ini kecurigaan ya, tak digaris besarkan. Anda itu calo atau benar-benar lawyer? Karena kalau lawyer itu punya kode etik, kalau calo itu beda, nggak punya kode etik. Karena kalau Bu Melani, dia mempunyai kode etik yang sangat jelas. Itu sih yang saya sampaikan aja.